Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah telaga legendaris yang disebut sebagai Ainul Hayat atau Telaga Keabadian. Kisah ini penuh dengan misteri dan sejarah yang menarik untuk kita simak. Jika membahas soal Ainul Hayat atau Telaga Keabadian, tentu ini berkaitan dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam. Muncul banyak pertanyaan, terutama apakah beliau masih hidup hingga hari ini setelah Nabi Khidir alaihi salam mandi dan minum air dari Ainul Hayat. Ada yang mengatakan masih hidup, ada pula yang mengatakan sudah wafat. Menurut sebuah riwayat, umur panjang Nabi Khidir alaihi salam disebabkan karena meminum air dari telaga Ainul Hayat. Menurut ahli tafsir terdahulu, Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya, walau hanya satu tegukan saja, hidupnya akan abadi. Ainul Hayat juga sering disebut sebagai Fountain of Youth. Barang siapa yang meneguknya, maka dia akan kembali muda. Keberadaannya masih misterius. Berdasarkan catatan sejarah, dahulu ada seorang raja bernama Fernando Drogua de Aragon, atau dikenal dengan nama Raja Ferdinand Tedugulo. Sebagai penganut Katolik, ia mempercayai keberadaan Ainul Hayat atau yang mereka sebut Fountain of Youth. Ia mempercayai itu berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab dan manuskrip kuno. Akhirnya, Raja Ferdinand Tedugulo mengutus seorang penjelajah bernama Ponce de Leon untuk mencari letak Fountain of Youth atau Ainul Hayat. Pada September 1493, Ponce de Leon ikut dalam ekspedisi besar yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Ekspedisi ini diikuti oleh 1.200 pelaut kolonialis dan ratusan prajurit. Ponce de Leon memiliki cita-cita untuk hidup abadi. Karena itu ia sangat antusias dalam pelayarannya kali ini. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan panjang, rombongan Ponce de Leon sampai di sebuah pantai asing pada tahun 1513. Pantai itu benar-benar misterius karena sebelumnya belum pernah dipetakan oleh penjelajah manapun. Pesisir pantai ditutupi hutan lebat serta tercium bau bunga yang sangat wangi. Pendaratan itu kemudian disebut dengan nama Pascua Florida, dan pulau di mana ia singgah dinamakan Florida. Wilayah tersebut akhirnya diklaim oleh Ponce de Leon sebagai daerah kekuasaan Spanyol. Selama di pulau baru tersebut, Ponce de Leon bersama anak buah kapal melakukan penjelajahan darat sembari mencari telaga keabadian. Beberapa kali di pulau itu, ia menemukan beberapa telaga. Karena terlampau percaya dengan isu tersebut, ia akhirnya mandi dan minum air di semua telaga yang ia jumpai. Namun, tidak ada satupun dari telaga yang ia temui itu merupakan telaga keabadian. Ponce de Leon pun akhirnya meninggal pada tahun 1521 di Havana, Kuba. Ainul Hayat atau Telaga Keabadian. Kali ini kita akan membahas kisah pencarian telaga ini oleh Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihi salam. Sebelum penjelajahan Ponce de Leon, beberapa abad sebelumnya, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, ada seorang raja saleh yang sangat terkenal dalam Islam bernama Zulkarnain. Nama Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk. Bisa diartikan sebagai raja penguasa barat dan timur. Banyak yang mengaitkan Zulkarnain sebagai Alexander the Great, makanya sering disebut sebagai Iskandar Zulkarnain. Namun ada juga bantahan bahwa Zulkarnain adalah Cyrus the Great, seorang raja dari dinasti Achaemenid di Irak. Raja Zulkarnain sangat beruntung memiliki seorang penasihat dari kalangan nabi, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Suatu hari, Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rifail, apakah ada cara supaya manusia bisa hidup abadi? Malaikat Rifail kemudian memberitahu tentang keberadaan telaga Ainul Hayat yang mampu memberikan kehidupan yang abadi. Dengan pengetahuan tersebut, Raja Zulkarnain membawa beberapa pasukan terbaiknya untuk menjelajah dan mencari keberadaan telaga Ainul Hayat. Pencarian ini bukan untuk kepuasan nafsu duniawi, melainkan supaya ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat tiba. Malaikat Rifail mengabarkan bahwa
Letak Ainul Hayat berada di tempat tergelap di bumi, sekaligus merupakan tempat terbitnya matahari. Dalam pencariannya, butuh 12 tahun bagi Raja Zulkarnain dan pasukannya untuk menemukan lokasi tersebut. Kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut disebabkan oleh kumpulan kabut atau asap. Suasana yang mencekam dan hawa dingin menyebabkan banyak dari pasukan Raja Zulkarnain enggan melanjutkan perjalanan. Dikisahkan bahwa Raja Zulkarnain bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam yang memiliki misi yang sama untuk mencari telaga tersebut. Kedua sosok legendaris ini bersama-sama melanjutkan perjalanan untuk menjelajah tempat gelap itu demi menemukan telaga Ainul Hayat. Dalam perjalanannya, Nabiullah Khidir dan Raja Zulkarnain berpisah karena Nabi Khidir mendapat bisikan yang mengarahkannya ke mata air tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabiullah Khidir, sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Nabi Khidir akhirnya menemukan Ainul Hayat, melepas pakaiannya dan mandi serta meminum air telaga tersebut. Ia merasakan bahwa air telaga Ainul Hayat sangatlah manis, bahkan lebih manis dari segala madu di dunia. Setelah mandi, Nabi Khidir kembali mengenakan pakaian dan segera menemui Raja Zulkarnain yang sempat berpisah. Raja Zulkarnain tidak mengetahui apa yang telah terjadi hingga Nabi Khidir menceritakan bahwa ia menemukan telaga Ainul Hayat. Raja Zulkarnain memahami bahwa Nabi Khidir adalah sosok yang ditakdirkan untuk meminum air keabadian. Raja Zulkarnain menerima hal tersebut sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Ainul Hayat, Nabiullah Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga hari ini. Semoga kisah ini memberikan hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan share video ini jika bermanfaat. Komen untuk request cerita.